Ini Mbak Isma, apa yang bisa Mbak Isma tangkap dari tadi kejadian tersebut? Itu kayak minta tolong. Itu ada beberapa tahan kan? Ya, Kayak, ini sama ini. iya. Saya juga lihat itu di situ udah kayak banyak sekali yang udah menunggu. Ini kayak roh gitu, Mister. Ini roh-roh jahat kayak berdatangan. Oh, Mbak Isma, Ya, Mister. saya serem nggak? Serem atau enggak? Iya. Hmm, kelihatannya sih enggak, Mister. Enggak serem. Nggak serem ya? Enggak. Wow. Serem Enggak. nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak serem. Jadi ini kan saya baca di komentar ya. Ini banyak sekali orang yang berkomentar seperti ini. Ini Mister Eko serem banget wajahnya, pakai wajah tengkorak, kayak hantu gitu. Kadang bingung membedakan mana yang hantu, mana yang orangnya gitu loh Mbak Isma. Iya juga sih. Iya, ini jadi saya nggak membuat Mbak Isma takut nih. Sekarang enggak. Kalau dulu, ya. Kenapa dulu saya takut? Ya karena dulu saya baru pertama kali bertemu dengan Mister X. Dengan tampilan Mister X yang pakai topeng, ada tengkoraknya. Kan saya takut, Mister. Padahal ini saya terinspirasi dari Ghost Rider loh teman-teman. Srida. Iya, ini untuk kaum lelaki ya pasti tahu lah tentang film Ghost Rider tersebut karena Ghost Rider itu dia itu adalah manusia setengah setengah iblis ya, entah itu iblis ataupun dewa. Jadi dia itu adalah sering berburu makhluk makhluk yang jahat gitu. Berburu makhluk yang jahat. Iya, untuk dihancurkan dan dimusnahkan gitu Mbak Isma. Oh, supaya apa itu? Ya supaya tempat itu yang tadinya nggak aman terus jadi aman. Ya ini makanya berhubung saya mempunyai kemampuan tersebut dan saya ingin menjadi seperti dia, ya akhirnya saya memiliki kostum seperti dia gitu. Oh, jadi ternyata itu alasannya Mister itu selalu pakai topeng dengan yang ada tengkoraknya gitu, Mister. Iya, makanya saya selalu pakai helm gitu. Tapi ini bukan tujuan buat takut-takutin saya kan? Enggak, ngapain buat takut-takutin Mbak Isma? Oh, iya. Iya, nggak ada yang perlu ditakutin. Toh Mbak Isma juga nggak takut siapa-siapa. Oh, saya ada yang takut. Takut sama siapa? Yang di atas. Oh, itu kan bukan orang. Iya, kalau orang gak ada yang takut kecuali ibu saya. Oh, ibu ya. Iya, Ibu wajib ditakutin ya. iya. Soalnya saya pernah nih nggak nurut sama orang tua saya, pasti saya kena imbasnya teman-teman. Tapi kalau Mbak Isma wajib takut sama orang itu dua orang. Dua, Ya, pertama orang tua, kedua suami. suami. Harus itu ditakutin, kalau enggak nanti Iya, berhubung karena sekarang saya belum menikah, jadi saya hanya takut ke orang tua saya aja. ya. Dan Mbak Isma, Iya, Mister. ini berhubung wajah saya agak sedikit serem ya buat netizen yang baru ya. Ini apa nih yang akan kita bahas? Ini yang kita bahas mungkin ada sedikit nyambung juga sih sama Mister, menyeramkan. Mm-mm. Tapi ini itu ada kesedihan juga ya teman-teman ya. Karena di situ itu niatnya untuk kayak melakukan sebuah, ya memang itu acara mereka ya. Ini namanya Halloween, teman-teman. Jadi di sana ingin bersenang-senang tapi justru malah banyak sekali korban yang terjadi. Ya, saya di sini juga mengucapkan turut berduka cita juga buat korban-korban yang di sana, teman-teman. Jadi yang akan kita bahas tentang kejadian yang di Itaewon. Betul. Yang Ya, di Korea itu, Mister. ya, ya Pasti teman-teman. udah banyak yang tahu kan, Mister juga udah dengar kan kabarnya. Ya, saya juga udah denger bahkan dari 1 minggu yang lalu ya Mbak Isma ya. Iya, Ya, jadi kejadian itu memang mirip sekali dengan kejadian yang di Kanjuruhan teman-teman. Dan ini kenapa saya bilang mirip? Ya, ini karena kejadiannya itu karena desak-desakan ya. iya, Korban meninggal karena sesak napas, iya, karena desak-desakan dan terjatuh terinjak-injak. iya, memang Ya, sangat mirip. ya. Dan cuman di sana itu berbeda ya. Ada sedikit perbedaan dengan yang di Kanjuruhan. Kalau Kanjuruhan kan murni dari kecelakaan manusianya. Ya, kalau di sana kan bukan murni dari manusianya, tetapi dari ya sesuatu yang tidak menentu ya. Kayak orang berbondong-bondong untuk berdesak-desakan, yang di pinggir ingin ke tengah, yang di tengah sudah sesak ingin ke pinggir. Jadi
sesuatu yang terkunci gitu. Iya. Ya, dan kenapa kita akan bahas di Itaewon tersebut? Soalnya di sana itu cukup menyita perhatian publik ya, bahkan seluruh dunia ya sedang memantau di kota tersebut. Ya. Ini yang akan kita bahas bukan dari penyebab ini itu, tetapi yang akan kita bahas itu dari sisi mistiknya yang begitu menyeramkan ya. Banyak juga terjadi hal yang ganjil ya. Nanti akan kita lihat dan akan kita tambahkan suatu hal yang ganjil. Udah ada kode sebenarnya sebelum kejadian itu terjadi ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Dari beberapa sudah kita tangkap ya. Mungkin ada yang mengetahuinya, ada yang tidak. Tapi buat orang-orang yang bermata khusus ya, itu sudah jelas mengetahuinya ya Mbak Isma ya. Iya. Ini kita langsung saja lihat videonya ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Ini kejadian di Itaewon. Ini kita ambil dari beberapa media ya. Ya. Ya, teman-teman. Ini terjadi di Itaewon, ini sampai ada yang naik ke atas karena saking takutnya ya. Ini mayoritas wanita malah justru, dan korbannya pun hampir rata-rata wanita karena mereka itu ketakutan. Ini sesak sekali ya, teman-teman ya. Ini di sini bisa dilihat sesak ya. Kalau ini yang agak sedikit bagian luar, ini ada Iya. polisinya. Ya, polisi meminta agar keluar, bubarkan gitu ya Mbak Isma ya. Ya. Jadi ini juga ada ambulan yang siap siaga. Ini jalannya itu sempit seperti ini teman-teman, kecil. Itu kayaknya yang di situ malah agak luas, Mister. Itu yang di sebelah sana justru lebih kecil kayaknya tuh. Iya. Ini kan yang kejadian parahnya ini di gang-gang kecil seperti ini Mbak Isma. Iya. Nah, ini ke depan banyak sekali orang tuh. Sampai sak seperti itu ya. Tuh kan, bisa dilihat ini sampai ada yang naik ke atas. Ini cukup mengerikan ya, cukup menyakitkan juga buat keluarga yang ditinggalkan. Ini Mbak Isma, apa yang bisa Mbak Isma tangkap dari tadi kejadian tersebut? Astagfirullahaladzim. Itu Mister itu, astagfirullah. Mana Mbak Isma? Yang tadi aja, Mister, yang tadi. Udah sini. Pause dulu. Oh, bentar. Kelewatan. Ya. Kelewatan ya. Kayak ada tangan gitu gambar. Kayak Mana? Itu pojok atas. Oh, ini. Nah, Ini ya. iya. Itu kayak udah tanda juga sih ya, Mister ya. Simbol ya? Kayak tangan yang di situ itu kayak minta tolong. Itu ada beberapa tangan kan? Iya, Kayak- ini sama ini. Iya. Dan itu pasti di atas kayak minta tolong gitu. Tolong saya, itu udah kayak tanda dari awal memang ya, teman-teman. Dan kalau yang menurut saya, ini saya rasain, saya juga lihat itu di situ udah kayak banyak sekali yang udah menunggu. Ini kayak roh gitu, Mister. Ini roh-roh jahat kayak berdatangan. Oh, berdatangan. Iya, berdatangan. Ini banyak sekali roh yang jahat. Memang di situ ada roh yang baik, tapi udah kayak lebih banyak itu roh yang jahat. Hitam, semuanya itu hitam, dan kayak mereka di atas itu udah menunggu. Gitu, Mister. Oh, jadi seperti itu. Iya. Ini kalau di Seperti yang Mbak Isma di Kanjuruhan tersebut. Iya, tapi di sini itu aura hitamnya itu lebih kuat. Jauh lebih parah dari yang di Kanjuruhan. Oh, gitu ya. Iya. Jadi teman-teman, ini kejadian yang di sini itu memang secara mistik sudah terlihat ya. Dari simbol ini adalah simbol lambang salib buat agama lain ya, Iya. selain Islam ya. Ini juga ada tangan ya. Ini ada dua tangan seperti tangan minta tolong seperti ini ya. Ini bisa Iya. dilihat, ini tangan Udah jelas banget. seperti tangan. Ini tangan minta tolong juga. Ya, teman-teman, ini adalah sebuah udah simbol ya. Simbol bahwa akan terjadi sesuatu di situ gitu. Ini bayangannya aja udah gede banget seperti ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini mengerikan ya Mbak Isma ya. Dan ini untung aja ini kalau misalkan ya di Indonesia itu mungkin teman-teman tahu
Iya. Nah, ya seperti itu, di sana itu ada yang kayak gitu. Tapi di situ itu lebih cantik, tapi lebih menyeramkan gitu teman-teman. Ini untung aja kejadian ini bukan di tepi pantai. Kalau misal di tepi pantai itu lebih sangat berbahaya lagi teman-teman. Lebih sangat berbahaya ya? Iya. Dan yang saya lihat juga lokasi itu kan dekat dengan kayak sungai yang lumayan besar ya, Mister ya. Iya. Dan sungai itu mengalir ke arah ke laut kan. Mm-mm. Nah, itu juga berpengaruh, Mister. Oh, jadi roh tersebut ya ataupun iblis tersebut Iya. datang dari ini, dari laut ke sungai itu yang besar itu ya? Iya, Mister. Karena adanya acara itu juga, teman-teman. Acara Halloween itu. Hmm. Mm-mm. Jadi kesimpulannya itu gimana kalau kita dalam kondisi tersebut tetapi bisa terbebas dari ruh yang jahat itu? Supaya kita terbebas dari ruh yang jahat itu Iya. pada saat kejadian itu. Hmm. Kalau menurut saya sih, kalau kita memiliki agama, kita lebih pertebal lagi, lebih kuatkan lagi ibadah kita. Gitu, terus kita berdoa. Itu solusinya. Mister. Nah, mau ngomong-ngomong tentang doa ya. Iya. Ini kan di Korea juga banyak orang yang tidak memiliki agama, bahkan bebas. Mau punya agama, mau tidak, itu terserah. Ya, enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan wajib ya memiliki satu agama, satu orang. Ya, dari 5 pilihan ya. Karena yang diakui di Indonesia itu hanya ada 5 dan di situ wajib memilih. Karena kalau di sana itu nggak tahu pastinya ya, karena mungkin pernah ada yang bilang ada yang memiliki agama boleh, tidak juga nggak masalah Gitu ya. gitu. Nah, kalau yang tidak memiliki agama gimana? Kalau Apakah memang kalau yang nggak memiliki agama itu sudah jadi santapan para roh karena tidak pernah berdoa? mungkin Mister, cuma di situ ya kembali lagi ke kepercayaan mereka. Dan menurut saya, yang saya tahu, saya juga sempat baca sedikit tentang Halloween. Halloween itu kan sebenarnya acara untuk kayak apa ya itu namanya? Di situ kan ada roh yang datang. Di malam itu akan ada roh yang datang. Entah itu roh dari keluarga kita ataupun roh yang jahat. Nah, di situ kita hanya menyambut untuk melindungi saja gitu, Mister, dari roh yang jahat. Gitu niatnya. Oh, berarti untuk melindungi dari Iya. roh yang jahat. Iya, Mister. Itu tujuan utama Halloween seperti itu. Iya, tapi mungkin karena di situ itu kayak mereka itu bukan mengutamakan untuk melindungi, tapi justru mereka ingin bersenang-senang. Karena di situ juga udah sekitar 3 tahun nggak melakukan perayaan Halloween, gitu, Mister. Makanya sampai berdesak-desakan banget kan, Mister. Mm-mm. Ya, memang ini seperti sudah direncanakan oleh roh-roh jahat ya. Iya. Ya karena tujuan mereka itu sudah bukan lagi untuk mengusir roh jahat, tetapi malah justru untuk happy-happy gitu Iya. teman-teman. Bukan lagi untuk ya menangkal sesuatu hal yang buruk, tapi malah justru membuat kesenangan mereka ya. Iya. Ini diambil dari sisi mistiknya teman-teman, bukan dari sisi politik ataupun apanya ya. Iya, dan di situ tadi kan banyak orang yang meninggal ya. Iya. Dan di situ juga banyak sekali orang teriak-teriak. Tentunya di situ jadi tempat angker. Angker. Ya, mungkin kalau ke sana sendirian tengah malam akan banyak terdengar suara jeritan, teriakan, bahkan suara yang lebih serem lagi ada di situ. Tentunya karena di situ itu mungkin jarang sekali orang yang muslim ya. Iya, sedikit banget. Ya, Mister. mungkin suara azan pun sangat sedikit sekali terdengar dari tempat itu. Iya. Dan itu pasti mistiknya akan lebih terasa. Itu cara mengatasinya gimana? Ketika lewat situ. Ya. Kalau menurut saya sih, bagi orang yang memiliki agama, seperti yang tadi saya bilang, kalian lebih banyak untuk berdoa ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian nggak memiliki agama, kalian nggak usah takut. Kalau kalian mau lewat, lewat aja. Yang penting kalian jangan takut. Kalau kalian kayak ngerasa, aduh ini kemarin habis terjadi hal kayak gini, aku takut nih mau lewat sini. Oh jangan kayak gitu teman-teman. Kalian kalau mau lewat, lewat aja gitu, Mister.
Dan mungkin di situ ada yang agama Islam juga kan, Mister? Ya tentunya ada, cuman nggak banyak. Iya, meskipun nggak banyak, bisa juga di dekat situ didirikan kayak masjid. Masjid. Tapi kemungkinan kalau didirikan masjid itu sangat sulit. Karena perlu izin ini itu Iya, gitu. iya, mungkin intinya sebuah tempat untuk beribadah. Mungkin kalau Muslim kalian bisa sholat berjamaah di situ. Oh, untuk mengusir hal-hal. Roh yang jahat gitu. Oh, Mm-mm. bisa masuk akal itu. Iya. Tapi kan ini kan buat orang yang agamanya kental sih mungkin bisa doa ya. Mm-mm. Tetapi untuk orang yang agamanya biasa-biasa saja, pasti secara naluri akan merasa takut di tempat itu. Betul. Bahkan pemilik toko ya, di situ kan banyak sekali toko ya, akan merasa takut ketika lewat jalan itu. Ini cara solusi yang baik gimana? Menurut saya ini kan masih mencakup tentang Halloween ya, Mister ya. Ya, Dan ini sebaiknya acara Halloween itu dilakukan di rumah kalian sendiri, bukan dengan beramai-ramai, teman-teman. Karena yang saya lihat-lihat juga di negara barat itu pasti kalau merayakan Halloween, pasti mereka itu lakukan di rumahnya sendiri, bukan dengan beramai-ramai. Dan di rumah itu pasti selalu ada seperti buah labu yang digambar kayak iblis gitu. Gitu kan, Mister? ya saya sering melihat emang di film-film seperti itu. Iya, nah itu lebih baik ini untuk orang-orang yang tidak memiliki agama ya, teman-teman ya. Itu sebaiknya kalau kalian ingin merayakan perayaan Halloween itu lebih baik kayak gitu. Karena tujuan dari itu kan ingin mengusir roh-roh yang jahat, bukan untuk bersenang-senang, teman-teman. Ini saran saya juga, alangkah lebih baiknya jika kalian belum memiliki agama, cepatlah kalian pilih agama yang kalian pilih gitu. Lebih bagus lagi jika masuk Islam ya. Iya, tentunya. Karena di Islam itu banyak sekali doa-doa yang digunakan khusus untuk menangkal makhluk goib ataupun bisa dikatakan bahasa ininya roh jahat gitu ya Mbak Isma ya. Iya, betul. Itu lebih baik, teman-teman. Ya, dan ini berhubung Halloween ya. Ini di tahun ini ada sesuatu yang menghebohkan jagat dunia maya tentang Islam. Tentang Islam, Mister. Ya, ini bukan termasuk Islam sih ya, cuman ini pusatnya Islam gitu. Ya, ini terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi. Ya, Arab Saudi yang dari dulu itu nggak pernah merayakan Halloween, kok tahun ini merayakan Halloween. Ini kan sesuatu hal yang tidak diduga-duga ya. Bahkan ini sesuatu hal yang sangat mengagetkan bagi umat muslim ya. Pusatnya umat muslim melakukan hal seperti itu sekarang gitu. Jadi nanti kita ambil kesimpulan. Ini kita ada contoh ya dari video-videonya. Ya, ini di Arab Saudi ya teman-teman ya. Ini banyak sekali. Aduh. Ya, ini juga sampai berpakaian kayak gini, iblis bersorban ya. Ini cukup ngeri. Ini kejadian yang cukup langka dan baru pertama kali terjadi di Arab Saudi ya. Ini banyak terjadi pertentangan di dunia muslim ya. Ini entah apa yang terjadi ya. Gitu. Kenapa ya, Mister ya? Ya, ini mungkin karena kan sekarang rajanya sudah turun ya. Turun jadi ke anaknya. Jadi bukan raja yang pusat Arab Saudi ya, yang mengendalikan, dan sekarang pun sudah di Arab Saudi sudah dibebaskan, ada perayaan apapun dibebaskan. Kayak mulai ada perayaan K-pop, dari dulu kan nggak ada. Dan hukum Islam pun di sana sepertinya kayak mulai agak berkurang ya, nggak seperti zaman dahulu kan nyuri aja sampai dipotong tangannya. Sekarang mulai berkurang. Bahkan ini pun bisa dikatakan akhir zaman ya. Akhir zaman. Ini di Arab Saudi itu menurut saya ini terjadi seperti ini karena mungkin dari berbagai pihak ya, mungkin juga ulama-ulama yang di sana juga banyak yang menentang tentunya. Itu Bukan kan berarti pasti.
Di Arab kan boleh, kok di Indonesia enggak gitu. Sebenarnya di Indonesia juga boleh buat orang-orang yang memiliki agama tertentu. Cuman kan bagi orang Muslim Indonesia, kok orang Muslim Indonesia kayak merayakan hal itu, gitu kan? Ini sebenarnya bukan patokan ya teman-teman, ataupun bukan tujuan utama ya. Ini tuh ibarat ibarat kata ya. Di Arab itu orang yang melakukan Halloween ini adalah orang-orang yang enggak semuanya setuju ya. Ada juga ulama yang tidak setuju, bahkan mungkin juga di negara tersebut terjadi pertentangan juga. Ya seperti di Indonesia ketika kita mengadakan suatu acara terjadi pertentangan gitu teman-teman. Bahkan sekarang mulai ada petisi rame-rame gitu. Wah, Arab Saudi mengadakan Halloween, berarti kita umat muslim di Indonesia harus gimana nih gitu. Kita sebagai umat muslim, saya harap jangan ikut-ikutan ya. Karena kita itu di Indonesia, ya di Indonesia. Yang kita ikuti itu adalah agamanya, ya Islamnya, bukan dari negaranya. Toh negara Arab mau berpolah seperti apa, mau seperti apa, kita nggak usah ikut-ikutan teman-teman. Yang kita ikutin adalah Islamnya. Kita bukan ikutin negaranya, tapi kita ikutin agamanya. Ya, yang kita ikutin itu adalah Al-Qur'annya, bukan dari negara tersebut. Ya, Ya. ini yang harus kita ambil dari peristiwa ini. Mungkin saja Arab Saudi bisa juga mengadakan suatu event ataupun apa yang bertentangan dengan Muslim. Nanti yang di luar Arab berheboh-heboh, kita ingin mengadakan sesuatu yang seperti di Arab, kita jangan ikut-ikutan, karena ini tuh tradisi ya, tradisi yang tidak ada terus diadakan di Arab. Jadi bukan karena Muslim yang mengadakan memang harus mengadakan ya, belum tentu juga yang di Arab itu yang menonton juga orang-orang Muslim teman-teman, karena di setiap negara itu nggak semuanya Muslim ya. Contohnya Indonesia aja. Indonesia mayoritas Muslim, tetapi banyak juga yang non Muslim di Indonesia. Gitu teman-teman. Bahkan perayaan Imlek pun di Indonesia ada. Mungkin di kedepannya juga di Arab Saudi juga ada. Gitu teman-teman. Makanya jangan ambil patokan Arab Saudi kayak gini, kita harus kayak gini. Enggak boleh gitu teman-teman. Yang kita ikuti adalah karena kita Islam, saya Islam, Baisma Islam. Kalian yang Islam ikuti agamanya, bukan ikuti negaranya gitu teman-teman. Ya mungkin ini banyak ulama ataupun orang-orang yang bilang ini tanda-tanda akhir zaman, Mister. Ini tanda-tanda akhir zaman, begitu ya Mbak Isma ya. Banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Iya, emang akhir zaman itu kenapa sih kalian harus berpikir dan takut itu? Gak usah takut ya. Karena akhir zaman itu nggak perlu ditakutkan oleh orang-orang yang punya iman ya. Karena buat apa sih kita takut? Karena orang yang punya iman itu tidak akan melihat kiamat. Itu yang dijanjikan ya. Orang yang punya iman itu tidak akan bisa melihat kiamat gitu teman-teman. Jadi nggak usah kalian takut ya. Sekarang kan Arab mulai ada tumbuh-tumbuhan hijau. Bahkan sudah hijau di Arab ya. Nggak seperti ini ya. Seperti sabda Rasulullah, ketika tanda-tanda hari kiamat itu datang, Arab itu akan hijau kembali, bahkan akan turun salju, sungai mengalir di mana-mana, ya. Terus acara bebas dilakukan di mana-mana, ya ini seperti ini. Tapi kita orang Muslim itu nggak perlu takut. Kenapa saya bilang nggak perlu takut? Ya ngapain kita mikirin hari kiamat? Kalian itu lebih baik mikirin kiamat kalian sendiri aja. Jadi ajal kalian kapan, kalian harus memikirkan itu. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan ya, buat bekal kalian di akhirat ya. Tingkatkan ibadah kalian itu dari saya, karena yang diceritakan oleh Rasulullah itu umat muslim nggak akan melihat hari kiamat ya, itu memang benar ya. Jadi sebelum hari kiamat itu benar-benar datang, Allah sudah meniupkan angin yang sangat sejuk untuk mengambil nyawa-nyawa orang yang mempunyai iman. Entah itu imannya hanya sedikit. Jadi orang yang melihat hari kiamat itu adalah orang-orang yang kafir, tidak memiliki perasaan baik, sudah tidak memiliki jiwa kebaikan, iman sedikit pun ya. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Ini memang sudah ditakdirkan seperti itu teman-teman. Dan
jangan juga kalian, karena di ini Al-Qur'an kan kita harus bersama Imam Mahdi ya. Ini saya juga dapat pencerahan dari Bu Yahya ya, Iya. karena beliau juga termasuk bimbingan saya. Mm. Beliau itu berucap seperti ini. Saya ingin ke Arab, ingin berjuang bersama Imam Mahdi. Nggak perlu kalian ke negara-negara, pindah ke negara keliling dunia untuk bertemu dengan Imam Mahdi. Kalian berjuang aja sendiri di sini. Kalau bertemu dengan Imam Mahdi baru kalian bergabung dan menjadi tentara Imam Mahdi gitu. Hmm. Ya, jadi kalian jangan berbondong-bondong mencari Imam Mahdi keliling dunia, nggak perlu. Toh kalian, kalau jika kalian memang ditakdirkan untuk jadi tentara bersama Imam Mahdi, memang itu sudah takdir kalian, berkah buat kalian ya. Itu yang pencerahan dari Bu Yahya untuk semua umat-umatnya gitu. Semua orang-orang yang sering mendengarkan ceramahnya dari Bu Yahya seperti itu, Mbak Isma. Hmm. Dari kesimpulan Mbak Isma itu gimana? Kesimpulan Mbak Isma sendiri tentang Arab Saudi mengadakan itu, apakah semua umat muslim jadi melakukan hal itu juga? Oh enggak, Enggak perlu ya. enggak perlu. Tadi yang dikatakan sama Mister Ege itu benar kok. Iya, Ya takutnya kan setiap orang punya pemikiran berbeda gitu. iya, enggak. Enggak ya. Kalau Mbak Isma sendiri ingin mengadakan acara Halloween tersebut atau enggak? Kalau saya pribadi, saya nggak tertarik untuk melakukan acara Halloween tersebut. Ya, yang tertarik justru paling ini ya di Mbak Isma itu Maulid Nabi, Iya, betul. ya Idul Fitri, Idul Adha, itu ya acara-acara resmi ya. Iya, Mister. Karena kegiatan itu juga kegiatan yang sangat positif, Mister. Hmm, Dan ini pesan saya aja ya, Mister ya. ya, Dan buat teman-teman juga, ini kita ambil pelajaran dari kejadian yang di Itaewon. Nah, di sana kan udah rame banget nih. Kalau kalian ada acara yang seperti itu, sebaiknya kalau misalkan kalian udah merasa nggak nyaman atau udah merasa udah nggak enak, intinya kalian itu keluar aja dari situ dan diusahakan kalian itu jangan ikutan yang namanya itu panik. Jadi kalau semakin kalian itu semakin panik, nanti di situ akan suasananya itu jadi semakin kacau, teman-teman. Kalau seperti itu pasti ada petugas keamanan. Kalian ikuti aja apa yang dikatakan petugas keamanan di situ ya, teman-teman. Ini juga untuk keselamatan diri kalian juga. Dan ini kita doakan bersama-sama ya, teman-teman ya, buat korban yang terjadi di Itaewon tersebut, teman-teman. Kita doakan semoga semua amal kebaikan dia itu diterima di sisi Tuhan, teman-teman. Ya, bukan begitu, Mister? ya betul itu. Apa yang dikatakan Mbak Isma itu memang betul teman-teman. Iya. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan yang korban di sana itu diterima ya. Mudah-mudahan jadi korban terakhir ya Mbak Isma ya. Jangan sampai terjadi di negara lain, bahkan di kota lain ya. Iya. Iya, mudah-mudahan acara Halloween yang memakan korban, bahkan acara apapun yang memakan korban tidak terjadi lagi di negara manapun. Amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harap semua negara, entah itu Indonesia dan Malaysia, Singapura ataupun negara-negara lain Semuanya. selalu aman, damai dan tenang ya Mbak Isma ya. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Ya, dan saya Mr. X, Saya Isma. kami undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.